Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan hidayah serta kemampuan untuk menimba ilmu sampai saat ini. Sambutan cinta kami kepada Anda semua. Selamat datang kembali di channel Musholla Darul Muttaqin. Kali ini kita akan mendengarkan ceramah kiai ternama serta keramat, yaitu Kiai Haji Ahmad Bahauddin Nur Salim atau dipanggil Gus Baha. Beberapa yang disampaikan oleh beliau membahas tentang cara memahami klasifikasi suci, bersuci, menyucikan, dan penjelasan lain tentang amalia. Tahu kenapa? Penasaran ya? Dengarkan baik-baik, jangan di skip biar gak gagal paham. Dan saya doakan apa yang disampaikan beliau menambah ilmu dan manfaat bagi semuanya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyata nunggu warai guys, ngaji kalau tembel tak warai. Misalnya gini, kalau zaman teng pondok atau wong apa, misalnya tangi turu gak adus itu cara zaman yang pondok kan jenenge jadi itu orang adus tapi raine di sabuni, paham? Kesane beradus tapi kan. Lah iku nak buat sabuni sih, terus kowe langsung lawa itu wudu. Berarti kan air itu statusnya mutaghayyir. Air mutaghayyir yo gua apa? Wudu kan gak sah karena airnya berstatus air sabun. Maka solusinya memang wudu dulu selesai. Nah kepengen rawuh nganggo sabun baru pakai sabun. Sehingga wudu tadi tetap pakai maun mutlak. Begitu juga saya ngaji kula nang sing ati junub, aja geman samponan sih. Nanti kalau sampean mbok gembur pisan terus samponan terus niat junub. Itu kan nanti kan banyu yang di sini kan statusnya apa? Mutaghayyir. Berubah dengan bahan apa? Bisa sampo. Sehingga semua air karena sudah kena sampo statusnya tidak suci tidak mensucikan. Ya suci tapi tidak mensucikan. Maka solusinya enggak usah samponan dulu, mandi junub. Selesaikan, paham ya? Setelah itu baru samponan. Jika nanti kalaupun ada sisa-sisa wangi sampo, junubnya sudah kelar. Tapi nak langsung gue yang nganggo sampo, nganggo sabun kan semua itu mutaghayyir. Nah tapi misalnya sampean takut, tapi kalau dosa pada harus nanti ramu mutaghayyir yang gua nak kira sarap. Tapi itu riska, secara fikih itu riska karena nyatanya kan ini barang 200 rasa mandi junub kembar pas sambungan ternyata masih ada busa sampo, berarti tadi prosesnya kan tidak sempurna. Semua air yang apa dipakai proses tulisan apa mutaghayyir, paham ya? Yang biasa junub-junub yang payu bujuni wow, kita sudah sering payu dan jarang junub. Tapi memang kalau kadung junub itu saran saya ya mandi pakai ma'in kok, air yang apa bersih, yang tidak kena sampo, kena sabun. Setelah junubnya kelar, selesai mandi junub baru kamu samponan sabunan. Sehingga ketika habis mandi kalau tidak sempurna, misalnya pada dua di jauh bisa, tetap mandinya sah. Paham ya? Itu coro ikhtiar. Jadi yang dikatakan Mustafa tadi dalam proses jenazah yang mungkin benar, mungkin saya yang Mustafa itu supaya. Tapi jadi kita sebab orang kita wangi sih. Orang kita wangi sih. Eleng yang wangi se terus terakhir ditutup be maun nopo. Kurang kita nazaman itu disucikan dengan banyu suci murni ya. Iya, nasi suci. Dibisi. Mensuci nak karuan mayit itu bar ngising. Ono ben sumber masih ramudin kok niku komo. Nak mayit itu bar ngising bar nguyo ya tentu kita sucikan dulu. Bah. Itu mesti ngaku banyu sing mensucikan, ya artinya tidak taholir, tidak. Tapi setelah itu ya nggak apa-apa tuh pakai banyu yang apa? Pakai wewangi, terus terakhir pakai banyu mensucikan maksudnya itu nak mayitnya orang najis. Nak mayitnya orang najis orang kowe wadus bener ya enggak. Iya, jinabat. Lah nak mayitnya ra jinabat. Misalnya pas sholat mati. Wajib ngedusi. Oh, gak keyakinannya orang sini mayat mati didusi kan dia. Mereka harus adus di
Mesti cangkem elek. Wong kriting ku bahaya. Mayit itu didusi perkara apa? Perkara najis apa perkara ikroman apa perkara ngesana sholat apa perkara sekian asumsi nak menuju junub ben suci bapak ngesana lah ya nganti syaratnya didusi kan iso wae mayite wis gak hadas junub ora diundoni tok yo ana sampe ngono wis bulet gak alasan bulet jadi mayit didusi itu ya tak abdi sepanjang perintahnya ngomong kecuali jenazahnya apa sahih alasannya tadi nak cara Imam Malik berarti kayak ketularan madzhab Maliki nak cara madzhab Maliki hayat itu sababut tohar ngono ya ini cara madzhab Maliki hayat hidup itu sababut tohar dan al-mautu itu sababun nats mati itu sebab najis. Misalnya sapi itu suci teman, sapi urip suci sekali mati najis. Sekali mati suci. Kadang nggak maksudnya manusia kan nggak mungkin mati dari sebelah. Serempet ngaji malam-malam. Sapi itu sapi gitu kebul. Maksudnya ojo asu baca lagi kan pengecualian. Sapi itu sing urip itu hukumnya suci kita. Suci sekali mati badan najis. Lah saiki wong urip suci sekali mati najis. Itu cara pikirannya Imam Malik. Sebab itu beliau berpendapat karena mayit karena mati itu najis ya supaya sah disolati disucikan. Itu cara pikirannya Imam Malik. Ya cara kias mato mergo trennya seperti itu Pak. Tren pola hukum fikihnya. Eleng. Lagi madzhab Malik kasapi, apa ora? Engko nang hukum apa kompilasi hukum Islam. Apa? Balik acara mesti ngomong. Yo ora yang nganggo kitab. Ya ora apa-apa nganggo iku nasi tepaan bener ya ora apa-apa, tepaan ra bener ya. Rumah lagi, jadi secara madzhab Malik itu memang dan itu kita sepakat ya dalam contoh hewan itu kita sepakat ya hidup itu sababun toharo misalnya tikus si urip buat cekal najis kan loh tikus suci boyo suci ketek suci bulus suci sekali mati dipegang najis berarti al hayat sababun toharo wal mautu sababun itu cara pikiran Imam Malik dan pikiran ini diteruskan oleh Bani Adam ke Bani Adam yang berdua kewan ke manusia itu hayawan nanti satu kewan yang bisa utang enggak kewan kok diutang tak orang kewan Indonesia merah diutang itu semua uang Indonesia itu satu dunia utang tahu dihitung per kepala itu sawah jadi tetap malah kalau kamu akhir mantamu gratisan biasanya orang pokoknya nganggur penuh itu salah Pak Presiden ya salah adat Indonesia salah sandunya pokoknya utang keren apa wes rumah berarti al hayat sababun tohar al mautu sababun nah tapi Imam Syafi'i itu gak terima kaidah itu untuk manusia kata Imam Syafi'i masyhur Allah jawab walaqad karramna bani Adam manusia itu sangat-sangat kami hormati wa qadiyatut takrim Allah yuhkama binanja satihim bil maut yang namanya terhormat itu harus tidak dihukumi najis hanya karena wong terhormat kok dihukumi najis ora pelecehan vonis najis itu kan pelecehan karena Imam Syafi'i senajan murid Imam Malik dene rasa pendapat iki sehingga cara pikiran Imam Syafi'i didusi itu ta'abudi penjaganya namanya mayite tapi kemungkinan kan kecil lahir-lahir apa yuk bujune ini kan wong esok bar salat subuh terus mati kan ya berarti gak junub ngomong bar salat subuh terus potongannya junub kan ketara ya maksudnya sehingga pikiran Imam Syafi'i itu tak
Nah terus ada mayat-mayat yang memang punya najis, misalnya mau bergeser atau nganggo pampers mayat-mayat. Wah ini disucikan oleh Bani Misi. Nah setelah itu bebas apa pakai air pewangi dulu, ditutup air bersih atau air bersih dulu baru saya itu tidak tahu, malah jadi Mustafa itu tidak tahu. Tapi ya tak tahu bener. Mungkin di Samono mau dipaksa bener. Jadi Imam Syafi'i itu cara berpikir ya rada unik. Nah, tapi nak pola apa? Pola fikih itu benar Imam Malik karena tadi yang namanya hidup itu sebab suci. Jika tikus, boyo, ulo asal urip ya suci. Tapi nanti kalau mati nah, tapi Imam Malik itu ya terlalu manusia lagi malah hukum itu. Ini belum jalan jadi lalu hukum itu kan jurah terima lah yang mana. Pak, Imam Syafi'i dan terima konsep itu karena manusia itu terhormat sekali sehingga nggak mungkin kan suatu terhormat kemudian divonis. Berarti misalnya kalau nyekal mayat yang didusi para pesolat ICC, mau para orang ngambung bapaknya perkara wis mati yang didusi ICC, mereka ngambung barang. Jadi kan orang negani cara pikiran Imam. Lah mau Mustafa berarti kan orang Syafi'i dan madzhab primboni mau manut primboni. Bisa terus nang. Dari kau temu kono kabeh dari kata biru itu saya temu kono pergantian. Barang sing apik-apik tak ganti barang sing negatif so sing rusak. Iku jazena malas ingsun ing kaum sahabat bima sebab perkara kafaru kang lakoni kafir sapa kaum sahabat. Ebi kufrin tegese sebab kekafirane kafir. Nganti tak rubah penghasilannya, tak rubah fasilitasnya itu sebab mereka melakukan kekafiran. Wal mujazilan orang malus yang sunilal kafir kecuali wong sing mental banget kafir. Dia iklan ya, wahal mujazi ilal kafir wa nunilam wahal mujazi ilal kafir. Tak mujazi berarti balik. Maka kasrizak serta kasrizak wa nasbir kafir. Ewa yunan. Tegese ora memunakasai sapa apa. Maksudnya orang neliti nganti detail, orang neliti nganti apa? Detail. Sopo ilahu kecuali Allah. Jadi Allah niku sing ngitung detail. Senajan to cara dohir sama, tapi Allah sendiri yang ngitung detail. Misalnya kayak gini, di rumah teman itu jadi sekuler, orang itu punya akhirat itu diong sekuler. Senajan to kelakuan orang pati bener lah. Penting waktu itu diong tinggal sekuler. Misalnya begini, Yunakis ini. Sekarang pahlawan Indonesia itu mati enggak ketika melawan penjajah? Mati kan? Tapi ini mati ini disebut patriotik. Misalnya mati patriotik, mati pahlawan. Sama orang Islam yang perang dengan orang kafir yang mati disebut mati apa? Syahid. Tapi yang matinya penjajah Indonesia disebut mati pecundang, atau orang kafir yang melawan Islam disebut mati sangit atau mati gak terutama. Padahal akibatnya sama-sama mati. Mungkin sebagian orang soleh juga kena likuifaksi, mungkin sebagian orang soleh juga kena longsor. Tapi ketika dia menuju Allah, uripe marani pangeran, marani kebaikan. Ini cara Allah disebut menuju kebaikan. Jika ketika mati, Allah menghormati niatnya. Tapi kalau orang mau demenan, mau zina, ketika mati dia disebut menuju perzinahan. Sehingga nanti ketika matinya sama, sumatu asuna ala niatnya. Itu jenis detail. Kan masyhur, Nabi kan pernah ngendikan nanti di zaman akhir banyak khosbu, banyak orang kena khosbu. Jadi sebetulnya sebenarnya saya itu tidak mau cerita hadis ini, tapi karena kadang pernah terjadi di Palu, likuifaksi dari orang tenggelam itu. Sebenarnya di hadis sampai banyak di antara alamat dekatnya kiamat itu terjadi khosbu lagi. Bagaimana pernah dialami kaumnya Musa yaitu Korun. Itu sebenarnya di hati-hati sampai cuma dia kira ramani moco berdua disalah atau tidak kok begini ya repot. Tapi saya kira sekarang kita ngomong saja sekarang. Nah, tentu ya ada yang soleh juga ikut. Terus sahabat ada yang tanya, lalu kenapa yang soleh ikut ya Rasulullah? Ya kalau maksiat tidak merajalela dan yuta jahil dia terang-terangan dan punya rasa malu, maka itu akan terasa. Nah kemudian yang orang soleh terus dia tidak melok-melok. Ya nanti Allah yang sendiri yang memilah-milah mana yang niatnya baik dan nah kenapa begitu ya tadi misalnya saya ulang lagi ya ini penting sekali untuk menjaga hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kan Nabi rumusnya jelas
Faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi. Orang yang komitmennya menuju Allah dan Rasul dan dia perjalanannya semua menuju Allah dan Rasul, maka dia juga dihitung oleh orang yang menuju Allah dan Rasul. Tapi waman kana hijratuhu ila dunya apa ya? Yusifuha al-mur'atin yang kifuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Orang yang komitmennya hanya duniawi atau itu anroh, nanti dia mati juga dengan status penuju itu. Jika misalnya saya mati ditakoi pengen, tapi yang dunia wopo, ya penmulan mesti kesanai tiang kenal sifat wajib jenengan, sifat mukhalif jenengan, kesanai tiang sujud jenengan. Kowe kalau laku sing apik. Terus kita ditakoi, mesti yang dunia wopo, dia ngaji mesti kesanai ngatos ternyata. Saya jadi mudin dan yang mati ini penting kasus tikus sesuai syariat jenengan. Berarti status dia menuju Allah dan Rasul. Tapi ketika gue urip, aku pengen makan, aku mau mati, aku mau mati, aku pengen di rumah, di mobil mewah. Nanti itu ditulis oleh Allah. Saya kira mobil menyafaati gue juga. Omang, ya kalau di syafaat uang sing cukup tinggi. Nah itu yang paling bahaya adalah. Nah sehingga niat ini harus kita jaga. Apa niat ini harus kita jaga. Kemudian oleh ulama-ulama itu diekstrimkan kan. Diekstrimkan begini, semua orang tenang awas. Kenapa orang mukmin yang tren hidupnya hanya 80 tahun? Ya saya ulang lagi, tren orang mukmin hidupnya kan 86 tahun. Malah zaman akhir rata-rata 60 sampai 90 kan mati. Kira-kira orang mukmin ini yang mati 70 tahun ini masuk surga selamanya hanya 70 tahun. Selama. Itu kan salah sih. Ada perdebatan ahli sunnah dan Mu'tazilah yang sampai orang Mu'tazilah tobat itu gara-gara perdebatan. Orang Mu'tazilah itu berkeyakinan masuk surga itu karena amalnya orang. Orang ahli sunnah berpendapat karena fadlnya Allah dan karena niatnya. Lalu orang Mu'tazilah didebat. Kalau ada orang masuk surga karena apa? Karena amalnya dia baik. Lalu Allah tanya, ada orang nggak pernah maksiat atau terus tanya sama Allah, "Cung kowe ning swargaku?" Ya Allah matur nuwun, lakal hamdu. Tapi 70 tahun enggak tahu. Kok bisa Gusti? Anda kan janji engkau janji kalau surga itu selamanya lawas. Lah kowe yakin swarga itu sesuai amalan, ngamalan ning dunya mau 70 tahun iku ora genep saleh terus. Ya wis swargamu 70 tahun. Sesuai keyakinan nek swarga mergo amal fair. Nangis deh. Nah malam itu 70 tahun ya wis wargamu 70 tahun sing ra iso entek fadlku, nak fadlku rahmatku ganten amal entek tak salah 70 tahun kelar. Nuwangis. Gemur Gusti krono fadl jenengan gak mesti liwat neraka. Nah, kemudian dianalisis oleh ulama ahli sunnah karena tadi masyhur hubungan wali-wali ilahi anta ta'lamu wa illam tadumit ta'atu minni fi'lan jasman faqad damat mahabbatan wa asma. Ini masyhur dengan wali-wali. Ya Allah, engkau tahu bahwa taat saya ini tidak selalu konsisten, tapi engkau tahu bahwa komitmen saya meskipun tidak kesampaian ingin selalu doa. Sehingga meskipun amal kita itu hanya 70 tahun, tapi niat kita, andai kan kita hidup selamanya lama juga kita akan iman terus. Karena niat kita akan iman terus, maka diganjar swarga selawasi. Wong sing tukang kafir, umpama urip selawasi amen bebenang terus, amen maksiat ya. Ora tau ditegur pengen. Karena niatnya maksiat itu terus, lala dia mati ning nggon maksiat dan dia pikirannya nanti kesempatan nggak akan maksiat terus, maka dia disiksa dengan rokok. Nah makanya ini terus jawa kajian Nabi, kalau ada orang soleh ikut kena likuifaksi, kena rosbu atau kena gempa atau kena longsor, Allah tetap detail niatnya. Yang maksiat dihitung karena adab, yang taat dihitung sebagai syahid. Sama kita perang sama orang kafir ya kita mati, yang heroik disebut pahlawan, yang pecundang atau penjajah disebut mati sakit atau mati yang tidak tapi bentuk matinya kan itu jenis munafos. Allah tetap tahu detail, jadi beda niatnya. Nah kenapa Allah menghormati niat? Jawabannya itu gampang. Ini rumah tenan. Ono wong gedeng nek terus jarak 3 meter roh kowe terus iki jus-jus. Kowe mantel to? Enggak, kowe wong waras bayang wong waras mantel.
mangkal. Padahal nggak masalah kan gak kena itu nih jarak 7 meter. Gak kena kan? Tapi mangkal. Karena itu ekspresi kebenaran. Sebab itu ketika sahabat pamit ate mateni kodok itu Nabi kata, oh jodoh kodok itu juga ada. Tapi Nabi Sayyidah Aisyah sengaja mateni cecek, tapi juga kegiatan. Mateni cecek itu ibadah. Sayyidah Aisyah itu di antara kegiatannya kadang-kadang mateni cecek, tapi juga terus akoni dia itu akan dulu cecek. Dan itu menurut saya itu cerminan ekspresi dan itu punya efek secara psikologi, secara status. Nabi Ibrahim ketika jobong Namrud itu kan apinya kayak apa luar biasa. Iku kodok, iku moro sungai, terus dibogai, disemprotkan oleh gembur yang sudah gak kebayang. Orang gunanya, tapi pangeran regani itu, perilaku kodok itu nyeneng, dia punya komitmen untuk ikut bantu memadamkan. Senajan itu yang mungkin dasar. Lah cecek tekor malah nyebur. Jadi kurang ajar. Sampai saya kira dia akhlak nyebur. Mangkel loh, padahal nyebulin cecek ya orang nambahi api gede. Semprotan kodok ya orang marahi. Tapi tetap cara psikologi, cara status sing ngubupi kecelok pembenci. Paham ya? Sing kodok kecelok kecil. Nah, itu menunjukkan naknya itu segala-galanya. Ini yang kodok diapresiasi pangeran pecinta Khalilur Rahman Ibrahim. Ngubukin cecek disebut pembenci. Nah, kita dalam hidup ya seperti itu. Kue ngaji ini tetap dihitung semua Allah. Serap penting kue toat atau orang, sekarang orang lah semua. Sekarang maksudnya ya toat pas-pasan, matu-matan. Nah, umat Islam kumat kan dulu. Toat umat Islam, apa serata Islam sing lagi umat sarape, umat ekspresi, umat macam-macam. Makanya ngaji itu penting kan? Jadi jangan kira semua perilaku itu nunggu akibat tunda. Status sesuatu itu dihitung bagaimana tadi statusnya apa tadi kodok kata sing nggawa banyu sampai mateni geni sing diobongno Namrud ning Ibrahim status pecinta atau pembenci pecinta. Jadi itu yang dipakai Allah. Cecak melok ngububi dianggap pembenci. Nah kita juga sama. Ketika kita sholat, kita nulung sholat, melok bangun masjid, serajat mungkin urun semen saat tetap statusnya bercinta. Tapi saat sholat terus orang marah juga, tetap statusnya pembenci. Dan orang nanti dibangkitkan Allah sesuai status ini. Jadi gak penting akibatnya Allah itu gak penting, tapi apa? Status. Disebut pamangka dan hijrah dulu kita bahwa Rasulullah hijrah dulu kita bahwa jadi orang yang komitmennya meninggalkan dunia atau meninggalkan apa saja, ya tentu maksudnya meninggalkan itu terutama meninggalkan maksiat dan komitmennya menuju Allah dan Rasul, maka dia terhitung sebagai pencari suaka yang Allah dan jadi dia pecinta Allah dan Eleng-eleng wajah Allah ilahi anta ta'lamu wa illam tadumit ta'atu minni fi'ala jasman faqad damat mahabbata wa asma. Ya Allah, kau tahu meskipun kontak itu tidak selalu real dalam kehidupan saya, tapi selalu real dalam komitmen saya. Meskipun orang kesam, kayak wong rapi kan kepinginnya kabeh malah data warahmah. Nyatanya ya pegatan ya tukaran. Ini pengiran harganya ya. Senajan itu hasilnya pegatan tukaran. Sholat, sujud, pengiran senang. Senajan itu sujudnya boleh ngopos, lumayan. Ya kayak tadi kodok mau tidak ada gunanya, semprotannya. Tapi misalnya Nabi Ibrahim roh kodok itu menstatuskan kodok tadi apa? Mungkin kecil. Dan ketika apa dicecek ngububi itu kan orang roh bulan yang harus kadung api gede. Tapi statusnya pembentuk. Paham ya? Jadi ini penting teman-teman. Makanya kira usah takut kalau orang liberal. Yang liberal kan cara berpikir kan nyatanya sing soleh yo kan nyatanya masjid yo sering kena tsunami liberal. Wah itu kan ya repot kalau berpikir gitu. Itu namanya rata ngaji, tidak bisa meskipun sawangannya bodoh itu beda status, ya tetap beda. Ya orang cahaya Yasin atau melarat ya duit gue bukan saya, statusnya tetap pemberi. Ketika gue nyentai statusnya pemberi.
Tidak masalah cukup, meskipun juga saya ada cukup untuk solusi kebutuhan anak. Ya. Tapi kan kamu setidaknya tidak masuk ayat aro'aital ladzi yukazzibu biddin fadzalika alladzi yad'ul pembentangan. Ya sudah lumayan kan ngamal 5.000 10.000. Setidaknya Anda terhindar dari status pembentangan. Meskipun Anda tidak sampai status mencukupi karena uang sewu nggak bisa mencukupi kebutuhan anak apa? Ya, tapi kan terhindar dari status pembentangan apa? Kemenyanyi. Ya tadi, mau cecek orang melok-melok kan lebih api. Gara-gara melok-melok, ini statusnya pembentuk. Lah, yang kodok meskipun tidak cukup memberi solusi, tapi statusnya becin. Kemudian dari Nabi, soban zaman akhir waktu ada, terus wong sing soleh-soleh lain kadang-kadang. Sahabat tanya, kenapa kok nggak dipilah-pilah ya Rasulullah? Untuk Allah piyambak sing rodel sumatu asur ala niat. Kemudian mereka ini akan dibangkitkan apa sesuai apa? Niat. Niat itu komitmen dalam hidup. Berapa Rasulullah Nawa itu butuh anggota termasuk niat itu komitmen dalam. Kowe ku apa ning urip ku arang itu. Karena kalau pertama nikah 70 pertama hari pertama gua nikah akan jadi kalau aku cuma niat pengen makan berarti pengiran aku makan bersejahtera. Pokoknya gue niatkan tadi hukumnya pengiran kalau sujud di dunia pengiran. Soal aku pengen makan di sekarang ini gue makan. Ini kalau orang kafir gue pengen makan, orang Cina gue pengen makan, orang PKI gue pengen. Terus gue cita-cita makan beda dong orang PKI. Gunanya di jalanan kalau hidup. Makanya Imam Ghazali nanya, kalau kamu punya cita-cita sehingga syariku ma'akal kufar wal fujar itu karena perayaan orang kafir kan makan kemudian anak dia kalau ngomong gue pun ada di duit sumpah lontar ada di duit sumpah coklat itu ada di duit ya sumpah dan dia itu susah berkorban istirahat musyarakah kemudian aku udah duit itu penting coklat nanti nyoba negara nak duit itu lontar nanti menjajakan diri sama negara nak duit itu larang orang kok bangga. Kenapa yang soleh tenang? Sujud itu penting. Sujud yang pengiran itu penting. Tahajud itu penting. Hati-hati itu penting. Mau ibu rasa ngomong nggak? Paham? Ngomong sujud kayak rasa tahajud, rasa tahajud. Sujud, wena sujud kan sholat zuhur ya sujud. Makanya, mbak nang sopan ngomong tahajud itu penting. Kalau ini buat tahajud. Nah ini kan kita orang sih kalau tahajud. Sujud ya tentu dari rasa apa? Tahajud kejuran. Kalau dia jangan tahajud mereka. Tapi aman jadi rukuh. Usah. Kalau rata tahajud sama tahajud bukan jarannya akan nanti. Nah, sing mari itu tahajud aku tetap untuk saham. Tetap untuk royalti, no. Jadi orang ulama itu amat ditakoi murid. Ya Ustaz saya tahajud, menulis cara tahajud. Cara jenengan, jadi cara apa dulu? Kue wong alim, tulis saya cara tahajud bedungan ini kan rasa tahajud. Dan si tahajud wong raiso ngaji kan lucu. Mereka misalnya wong tahajud gak dipandu wong alim ya raiso. Tapi misalnya wis larang kita kesel wong tahajud ya ora iso. Mana masyhur Ahmad bin Hanbal itu Imam Syafi'i lucu, hormat. Suatu saat putrinya itu protes, bapakku alim ngomong. Imam Ahmad bin Hanbal apal kitab, apalannya di mot ontong apa? Saking akeh apa? Iku nang Imam Syafi'i ku jek. Cuk, gak terima putrinya, sing ngomong itu gak terima. Iso bapak hormat iki. Suatu saat Imam Syafi'i itu nginep dengan Ahmad bin Imam Syafi'i disediakan Imam Ahmad disediani banyu sak manci. Mergo dhisik ora ono jeding ora ono rasa. Iki ora disentuh sama sekali. Dibarengi sama mau kamar aku duduk ning kursi dari itu berdua 5 menit mulai gak nyentuh banyak wes esok putri ini abai itu wajib terus esok tapi jadi udah jadi tak kalian yang jadi awas mas ini cerita ini esok apa gak orang yang kau hormati nak bingung ini dok aku jadi apa gak kuat atau ya Ustazana dan saya Syekhi akhbaratni binti anak kata solid isya semat merodit benaga dawa kata terus malam itu solid jadi apa sampai ini aku mikir pertanyaan pakai orang sudah kan sing ketemu lagi dalam ruangan ngerti-ngerti kok subuh
Mama Ahmad Masyur kalau nak mengenal alim tetap Abdul ibadah. Jadi dia mau apa dulu dua pertanyaan fokus yang mulai. Nah, kau kan nggak tahu kepikiran. Lo bujuk pulau ada pulau gedeng biasa. Perkaranya kau yang bingung. Lo kalau nanti saya ini uji bingung, kenapa kau bisa bantu pikiran ini? Kalau nanti saya ini bingung. Cara kau rumah nonton penting. Kalau kan sampai tadi ini muncul kitab mahal ini. Cara kowe duwe anak kowe santri pamit ape sekolah ning Jerman utawa ning Selandia Baru utawa ning Belanda. Kowe misale dhe anak ape kuliah ning kono kowe oleh ta? Jawab cetok kowe mau sekolah ta? Sing ada kemungkinan katut pergaulan mereka. Kowe milih oleh kowe lanang. Betul nah kowe. Sama lho iki. Kok kowe boten kowe. Angsal sekuler. Berarti 3 banding 1. Kowe ge buat. Angsal. Nah pertanyaannya gini, rumah tenan. Ayo rumah juga. Belanda itu arep duwah tikang apa ora arep duwah? Belanda. Arep duwah. Australia arep duwah. New Zealand arep duwah. Amerika arep duwah. Kowe ridho di arep duwah ana sing sujud ora ana sing sujud. Enggak jawab itu orang tiru ora apa-apa, santai iki, sampe bae tirune santai. Kowe ridho di arep duwah ana sing sujud ora ana sing sujud. Ridho ana sing sujud. Nah, anak mbok larang ning kono, buwin kono tangisan Cina mergo ora ana sing sujud. Berarti mungkin Mustafa Pak Budi salah. Nah, cara berpikir seperti ini. Tapi nak diwale anak aman imane ning Indonesia ambil berjudi bertaruh nasib potensi tergelincir. Milih aman berpotensi tergelincir ku waras sendiri. Aman. Nah, seperti ini jenis mahal istihadil fuqaha. Ini tempat istihadnya para. Sehingga di kitab mahal itu diterangkan kalau ada orang muslim hidup di negara non muslim asal dia tidak mengalami penyiksaan yang ekstrim maka wajib di situ dan tidak boleh hijrah. Karena misalnya gini, ada komunitas kampung di Amerika atau di Australia. Di Australia sudah ada sampai sekarang ada kampung Ampel. Itu banyak orang Madura. Saya akan ada yang kenal sebagian mufti Australia, ada yang sering kesana, di antaranya nemuin saya. Orang Maroko, jadi kalau sama saya bahasa Arab, bahasa pengantarnya. Sering sekali masalah. Makanya putra Yai sering di Australia lepasan karena diundang. Tapi saya pernah diajarkan. Sekarang pertanyaan saya, ada satu peta bumi di Australia misalnya, ada sekitar misalnya 10 kilo persegi. Di situ ada orang Muslim. Di situ tidak ada perlakuan yang menistakan. Itu menurut kita mahal nggak boleh pindah. Li Allah yastawliyal kufaru tilkal ardo, supaya bumi ini yang tidak dipakai sujud, dipakai kebaikan, tidak lagi dikuasai orang kafir. Karena nanti dipakai syirikan lagi, dipakai. Nah. Pertanyaannya katakan, boleh nggak meninggalkan ardullah yang dari tempat sujud kemudian ditinggalkan, dipakai tidak sujud? Lalu mahal istihad. Makanya sahabat itu berdebat. Ketika Nabi sudah wafat, apakah baik tetap di Medina apa keluar? Sebagian sahabat berpikir baik keluar, karena ciri khas Nabi adalah mendakwakan Islam di daerah yang belum tersentuh Islam. Makanya banyak yang ke Cina, banyak yang kemana-mana, gila yang tersesat di Selat Malaka, ada yang pindah ke Aceh, ke Baros Sumatera. Makanya banyak yang meyakini Islam pertama di Indonesia yang di Baros itu muridnya Sayyidina Ali. Paham ya? Wali Songo itu kan sudah abad modern, sudah abad 14-15. Ya sudah seperti itu. Makanya Cina itu termasuk awal sekali ya, ada apa? Islam itu rasa apa? Karena semua ini demi Allah, targetnya dipakai sosial. Tapi kita juga manusia, takut orang Islam terkontaminasi lalu di daerah-daerah seperti ini. Nah, ulama mesti di fatwa-fatwa seperti ini itu mesti mamang. Nah, mamang ini jenis mahalul istihad. Nah, mahalul istihad ini kayak cawe dot.
Cawe itu terpelajar, sampai rata terpelajar itu potensi jadi korban trafficking yang mana? Enggak jauh. Belum. Trafficking penjualan itu loh. Pokoknya rohana cawe itu udah yang itu lu cantik banget, udah Rembang cantik banget. Yang terpelajar sangat rendah itu potensi jadi korban trafficking yang mana? Yang enggak terpelajar. Ya oke, coba yang sing anak kiai bayang ukuran umum, bayang ukuran sepakat ya yang tidak. Terus saya ini sing tukang pacaran, tukang main lelaki, iku sing wong lugu apa sing terpelajar? Ya akhirnya kita hilang, nanti anak itu diapain nol? Faham? Nah, itu jenenge fakih mahalun isya. Ya, udah seperti ini nggak mungkin ulama nasi. Lo kalau nanti debat, kalau kan sering malah pasal masalah. Boleh nggak perempuan jadi polisi? Wah itu semua ulama bilang pertama nggak boleh. Di pasal masalah semuanya bilang nggak boleh. Kecuali saya bilang boleh. Begini dulu. Alasannya, wah itu wilayah lelaki. Nggak bisa bayang nggak polisi wah itu tugas terus ditangkap terus rohin. Misalnya polisi ayu sih toh, nyetok rohin nggak bisa tak bencean. Terus gitu. Kira-kira sing aman sapa? Bayang rohin lah santri itu. Di kriting nggak santri, wah mesti beling. Mas santri akhirnya beling. Pertama dijawab nggak boleh gini. Tapi saya bikin satu pertanyaan gini, oke nggak boleh secara formal pakai. Tapi beberapa pengedar narkoba itu menyembunyikan narkoba itu di vagina perempuan. Itu kalau semua polisi itu lagi, gimana cara menyelidikinya? Canggung Gus, loh ya orang itu tanya. Ini pertanyaan. Ini kan sepi. Akhirnya kayak gini. Ya orang oleh. Jadi kasus-kasus. Lagi saya polisi deh, orang uang gue narkoba ini terus polisi deh rutin BNN juga disembunyikan di situ, perkara. Nah polisi deh rasolnya, terus kasus lagi sekolah kedokteran begitu. Gua menangi betul gitu, kalau ada dua kiai debat, boleh nggak perempuan sekolah kedokteran? Ini di dunia kiai, orang nasional kan nggak tahu mikir. Nasional kan sekolah wae rasa mikir hukum ngawalnya cara tahu mikir hukum kok itu wae memang lagi kiai biasa langganan apa aneh gitu memang lagi mikir akhirnya pendidikan kalau mati macam tren-trennya sih jelas atau kalau duit terperagam lagi. Dulu itu orang keyakinannya politik perempuan nggak boleh sekolah kedokteran. Berkujar ini gini. Kalau pertanyaannya sekarang itu kalau nggak ada yang sekolah kedokteran, dokter kandungan itu cowok semua. Itu kalau kelahiran mandek itu ditangani oleh dokter. Nah, wong wedok haram sekolah kedokteran. Bisa bayangin misalnya anakmu tak bujuk kelahiran mandek itu ditangani dokter lagi. Orang sholat kalau mungkin berarti dokter kita bayangkan akhirnya kejadian ya boleh kalau itu dibangun. Nah tapi masalahnya gini, oke itu dalam masalah itu jelas boleh dan tidaknya, tapi masalahnya bikin masif. Apa kita milih fatwa boleh nanti dimanfaatkan secara mutlak ya repot, apa tetap milih fatwa tidak boleh, karena ini sama-sama ada sisi plus minus. Dalam konteks narkoba yang disembunyikan di alatnya perempuan kita milih. Tapi dalam contoh-contoh yang perempuan harus ngadepi nyoba pada narkoba tembak menembak kan ya kasihan kalau itu polisi apa. Nah Imam Syafi'i itu selalu mikir seperti itu. Ya iso turun tenan. Mulai yang mengambil dijak, aku itu detok ijek kalah kong saya harus sisa. Kowe gelem tak jak mikir. Betul menjadikan apa? Karena ya tadi tidak mudah. Lagi sini mahal. Makanya menurut saya ya sudah ini akan begini terus wilayah ya. Makanya masyhur. Jadi kalau cerita di Bali masyhur, saya pernah membawa makalah ini pas
diminta di pondok sebelah kiri jadi narasumber. Nabi yang sezaman itu ada 3, dengerin ya. Nabi yang sezaman itu ada 3. Tapi yang 2 ini tidak level, yaitu Ibrahim dan Lot. Sebenarnya sezaman gitu, tapi nggak level karena Ibrahim itu pernah pamannya Nabi. Sehingga sezaman tapi nggak ada dualitas istihad karena nggak level tadi. Lot dan jauh Ibrahim. Makanya waqala inni muhajirun ila rabbi fa'amana lahu Lutu waqala inni muhajirun ila rabbi. Itu Nabi Lot ketika datang ke rumahnya Nabi jauh Ibrahim. 2 Musa dan Harun. Tapi ini juga nggak level. Karena meskipun Harun itu kakaknya Nabi Musa, jadi Nabi itu karena proposalnya Nabi Musa. Jadi tetap jadi sungkan dengan Nabi Musa. Yang sezaman dan benar-benar level itu hanya Yahya dan Isa. Mulai cilik ya podo pinter, lahir precet langsung podo pinter. Terus jadi Nabi sama-sama mustaqil. Sitok ya anaknya Nabi, sitok anaknya wali. Yahya bin Zakaria berarti anaknya Nabi. Paham ya? Isa bin Maryam anaknya wali. Kalau mulai cilik podo pinternya podo soleh, bapak. Biasanya kalau Mustafa berukin yang bapak. Ya, wah itu masyhur. Sama-sama Nabi top, sama-sama disebut Quran ya Yahya khudil kitab dikuat. Nabi Yahya juga punya status wa atainaul hukma sobia, dia tak kasih ilmu mulai zaman kecil. Nabi Isa juga statusnya wa yukallimun nasa fil mahdi wa kahla. Sitok mulai ini gendongan mesti sok ngomong wetok padha tope mulai cilik. Ora ketemu tuwa ngene iki opo ya. Nah, ya soal manusia lah, kalau udah pernah nah, ini cerita pentingnya istihad. Nabi Yahya itu senangnya takut ini Nabi Isa. Sama lihat di kitab Khilyatul Auliya. Tapi orang dulu Saya kalau ngaji nak mau sing duwe. Ning bab Abil Ahbar. Nabi Yahya senangnya takut ini. Aina khiyarun nas. Daerah sing akeh wong apik endi? Sampai Nabi Isa gak dijawab. Malah ditakoki ngene Nabi Isa. Aina sira? Daerah sing akeh wong elek. Jadi takokan kok ora dijawab. Ya dari mana ya? Nabi Yahya takok aina khiyar. Ngomong sing apik kuwi daerah iki. Misale wong Rojo takok aina khiyar daerah apik ini. Nah Nabi Isa takok aina sira? Daerah elek ini. Terus model Nabi jawab, saya model takok. Nabi Isa takok sih. Pokoknya men takok enak ya nasi maksud tembiye. Ya enak kumpul soleh sholat bareng ibadah. Pokoknya enak kumpul soleh itu enak. Paling gak atur soleh. Ya jadi Nabi Isa ya fair, asok lah ya suke pinter. Gendena Nabi Yahya takok. Apa maksud tembiye? Ame takok wong elek iki. Misal anak Nabi biman jilatit topik yudawil arah. Nabi ku dokter. Yo golek sing daerah endemik penyakit, dokter kok golek wong waras. Kalau Anda peneliti satu penyakit, golek daerah wong waras wong penyakit. Berarti gimana tidak bisa. Tapi nak awam ra kuat ketularan nopo ngobati. Kowe tak cul ning daerah prostitusi iku kira-kira obat nopo katut. Ya ora usah takokno, pokoke dua istihad itu sama-sama hebat. Iku ya. Gimana? Ya semua akhirnya mati Nabi, macam-macam. Kalau saya nyerempet kami dakwah di daerah nakal, tapi orang dia rontok. Rata-rata Islam. Rontok. Tapi orang tuh, ya orang sentuh juga, ya orang sentuh kadut itu semua random. Sama. Lah Nabi Yahya itu, Nabi Isa itu senangnya rontoknya, rontok. Papa mas rontok. Udah bagus, masya Allah, astagfirullah. Nabi Yahya itu semangat happy, ceria. Kalau kayak aku lah, kalau yang Mustafa, happy, ceria. Ketemu kecil-kecil kan? Mali aroka abisan ka'anna kata penatungin rahmatillah. Aku ramen merenung, kau uang putus asa rahmati Allah, Allah jembar merenung, orang di rahmati Allah jembar merenung dia. Jawab Nabi SAW, Mali aroka aminan ka'anna kata manumin makrillah. Udah gitu, kau orang agak bahaya. Jadi orang nak tujukan kualitasnya sama.
Makanya saya bilang, Nabi yang satu periode yang bentukannya sama banyak Yahya dan dan itu karena Nabi ngendikan al ulama warasatul. Ya, jadi Nabi ngendikan al ulama warasati. Ulama itu pewaris enggak, tapi warasatul. Ya, sehingga semua gaya Nabi-Nabi itu ada pada ulama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau nanti ceritani bangun paling kalau kenang cerita ini. Imam paling alim termasuk Imam Nawawi. Imam Nawawi ngarang kitab itu di motor orang wong majlis kalau itu ngarang pakai jadi majlis itu kalau gagal zaman itu mau regane motor kita di tengah lalu bukan ratu umur kalau serang regane itu itu semua majlis ini kebetulan kawin orang terlintas plus link kawin delalah mbak abai jenis Yahya ciri ini mbak abai jenak no coba Nabi Yahya itu Nabi yang tidak nekat dan gak terlintas senang kawin bahasa jitau wahasuro wa Nabi yang yono mati Nabi saling sejurnya Sulaiman itu milih jenak Allah ya Rabbah jadi dua Nabi ini delalah umat Nabi di Torikoh besar dua, yaitu Abdul Hasan Asy'adzili, Abi Said Abdullah Al-Haddad. Ini termasuk orang top dalam mazhab Torikoh. Meskipun nggak sezaman, tapi ini termasuk orang keren. Ya tentu ada Abdul Qadir Jilani, Abi Imam Ghazali, tapi termasuk yang terkenal top itu Abdul Hasan Asy'adzili sama Said Abdullah Al-Haddad. Itu Said Abdullah Al-Haddad, misalnya takok Ruben, tapi ngaji sopo. Kalau ngaji Kiai Mustafa, Kiai mu tahu nangis gak pas pulang, betul ada. Lereni ngaji dia poin radio dulu soal iso nangis itu nyantos dia nah Abdul Asy'adzili walian tak ada dia sopo lo ngaji kesbah dia menanggulan bu itu nak dijawab Prabu lereni ngaji dia wong ora iso syukur kamu tahu bu itu apa bukan nanti amin paman lereni wong ora iso syukur jadi iya ya bodoh-bodoh masuk apa dia milihnya lah aku itu nanti mata buyu gelap nangis juga rumah kamu wes ya sajidi yo ada jadi gak jelas lah Abu Hasan Asy'adzili itu bahkan nggak percaya kalau ada sholat nggak sah itu nggak pernah saking ekstrimnya dia cara syukurnya Allah SWT. Pernah ya ada muridnya itu habis sholat. Umumnya orang habis sholat itu kan nggak yakin kalau sholatnya diterima apa enggak. Umumnya orang sholat kalau habis sholat yakin diterima apa enggak? Nggak yakin kan? Takut rukunnya ada yang cacat atau syaratnya ada yang cacat atau pakaiannya pakai pakaian yang enggak. Abu Hasan Asy'adzili ketika muridnya ngeluh itu dimaki-maki. Masyhur siapa dulu? Qalilul amali ma'a syuhudil minnah min Allah khairun min kasiril amali ma'a syuhudit taqsir. Musa kowe iki paling rezeki salat sing syukur, pira-pira kowe tau ditetir, tau sujud, tau rukuk, kecangkeman, sempurna barang. Yo sempurna ku sombong. Pokoke dikai pangeran siki, misalnya dikai pangeran, apel sitok wis syukur ta, iki syukur. Dikai pangeran segodhok, mek tempe syukur ge syukur. Ngomong pantes ora boten pat. Lah iki yo wis diparingi sujud mek rukuk yo wis syukur. Ngomong barang itu. Kepengen sempurna kangguan ora perasaan. Tapi kalau saya tak dua kata bersolat langsung lihat kalau ahli suatu itu apa? Apa masih ditompok perintah gimana? Gimana nih? Syukur bemo. Dari juga buahmu. Jadi makanya ini kan. Ya makanya ini berkah ada Said Abdul Haddad yang berkah kita dapat kitabnya banyak oleh Nasawi ini Risalatul banyak sekali ada Madhab Abdul Hasan Asy'adzili kita punya kitabnya banyak yang diriwayatkan beliau itu umumnya hikam madhab yang hikam itu terbilang Abdul Hasan Asy'adzili karena hikam itu butuh murid Abdullah hikam itu muridnya Abil Abbas Al-Mursi Abil Abbas Al-Mursi muridnya Abdul Hasan Asy'adzili dan riwayat madhab Asy'adzili itu semuanya tercermin dalam kitab hikam. Banyak kitab hikam itu kitab yang paling gampang
membangkitkan optimis, pokoknya optimis terus sikap. Misalnya gini, contoh gampang, ilahi ma yaliku bidhumi wa minka ma yaliku bikaromika. Saya memang layak dihujat karena sifat buruk saya, tapi wa minka ma yaliku bikaromika, tapi rahmat engkau selalu bisa mendapatkan saya. Ilahi ulama ayasatni awsofi atma'atni minnalaka. Ya Allah, ketika saya putus asa karena sifat-sifat saya yang dulu, tapi saya akan optimis lagi karena engkau adalah orang yang enggak yang banyak rahmat. Ulama asrosoni umi antoholika romuka, ulama ayasatni awsofi atma'atni minnalaka. Setiap saya ingat keburukan saya maka saya putus asa, tapi terbangkitkan lagi motivasi saya karena rahmatmu begitu luas. Nah, itu hikam itu butuh murid Abdul Hasan. Sehingga orang Indonesia berkah, orang semua modal hikam, orang semua itu orang soeh. Ini, wes konten deh. Mengenai beliau Indonesia itu wali dua sisi. Mesti wali ala Abdul Hasan, Asyadili wali ala Sayyid Abdul Hasan. Tapi jadi orang jelas ini mergo. Tapi ya Hasan. Dan itu mewakili dari pengiran Wahyunana Rohodom. Kita harus punya rasa cinta yang luar biasa, tapi juga punya rasa takut yang biasa. Tapi saya karena muridnya Mbak Mun, muridnya Bapak, guru saya senang ceria, Bapak juga senang ceria. Milih saya. Dari Bapak ngaji dan geremong, amin istighfar, main melas, diarani sanggulnya kurang malah repot. Mendingan budak dari saya ngaji orang perasaan, nggak mewah. Kata beliau lagi, wong ngaji wong sumpah kasih, terus mulang bisa ngaji sumpah, malah double sumpah. Ya seperti itu, Quran yang menceritakan kunti fadillah wa birahmati wa hidayah itu mirip madzhab Abdul Hasan. Tapi Quran juga cerita orang-orang baik adalah ya berhubung apa? Ya tidak sekali dahulu dari al-Qur'an wa yakhiruna dari al-Qur'an ya berguna wa yazidum khusyuk. Orang baik ceritanya dua kali, ada yang kalian rohku, ada yang apa? Ya jadi mulanya itu Rasulullah SAW jangan sing syukur bahwa benar-benar ulama ya Rasulullah itu ulama warasatul apa? Dulu nabi-nabi ya Yahya dan Jabal bisa, hingga ada nabi sezaman yang madhabnya selevel kayak levelnya madhabnya Yahya dan Jabal. Sing sitok aina khiyarun nas. Sing sitok raja apa? Aina siro. Takon dijawab malah takon ya ora ono nabi bantah-bantahan karo kowe. Bangunane related show koyo apa dua sisi ora ono nabi ku ya ora bantah-bantahan debat ngono ya ora ono ana MC barang ya ora ono. Nabi padha wong insofe padha wong saleh takon nek dijawab ora tersinggung. Aina khiyaruna. Siji tak takon aina siro. Ora takon dijawab malah takon ya ono. Akhirnya takut, karena kode takutnya terus maksud tembi, enak bumbu konsol, nak mau atau cari nabi, aku itu nabi itu dokter, jadi boleh iseng penyakit. Akhirnya kode ini soal, terus kayak apa luar biasanya khazanah. Jadi orang berislam ekstrim koyo sing lunak ini salah, bersing Nusantara sing ekstrim, itu bukan berdua orang. Aku orang Islam malam, oleh soal Islam malam. Jangan baca sampai tebel itu sinetron. Wajah alam gawe sopo ingsun benagum antarane wong akeh bena sabain antarane sabak wa hum ta'i sabak bil yaman. Maksudnya pinter wa hum bil yaman yo jelas yo wa hum bil yaman. Dadi wono sapa iku ning Yaman. Ya itu lain. Jelas cerita sahabat itu adanya di yakin wajib. Benahum antarane wong Sabah, wahum te penduduk Sabah bil Yamane ana ing negara Yaman pokoke kulon. Kulon sing banget ora kulon pas. Kulon pas ana sapa. Maksudnya Yaman wis pinggire Mekah. Ya aja tak kowe-tane tak kulon ora wae. Wa bainal qura lan antarane perkampungan alati kang barok ingsun dia ing dalem. Ukuran tak berkahi misalnya bil ma'i kan gampang gayune wasajari lan akeh tetumbuhan.
Waya te kura sing diceritakno baru nabi kura Syam iku daerah-daerah Syam. Allah tikang yasiruna kang padha lumaku sapa akeh ila kamaring Syam di jaroti krana dagang. Dimulai riyen orang itu ya modern, orang Yaman kalau dagang ke Syam. Syam itu ya Lebanon, Israel, Palestina, Syria itu semuanya dulu namanya apa? Syam. Wa ja'alna bainahum wa bainal qura allati barakna fiha. Ing gawe quran ing perkampungan dohirotan kang saling sambung. Mutawasilatan tegese saling sambung minal Yamani sang Yaman ila Syami maring apa? Syam. Jadi nak perjalanan jauh gak masalah karena meskipun lintas negara selalu ada perkampungan sehingga gak perlu ada rasa takut, gak perlu ada rasa gue bekal akeh wong kok gampang di dalam ono. Terus saiki di dalam ono warung. Maunya berkah di yang sebagai masjid pinggir jalan karena orang-orang mau sholat pun nyaman. Kemana saja di Jawa itu nyaman sekali karena sholat setiap saat di pinggir-pinggir jalan banyak nopo masjid dan semuanya alhamdulillah fasilitasnya gampang. Maksudnya dindingnya gampang, begini gampang. Mungkin ya Jawa, Sumatera, Kalimantan ya, mungkin sebagian daerah. Mungkin ini kangenan ya dengan NTT. Tapi kan gak kalah pengaruh maksudnya jadi rasa tak nonton. Waktu karena langus gawe gampang insur negeri nak insur via dalam Quran dohiro asero via Quran dohiro ti asero yang gampang langus. Via itu yakin itu nasirani sopodo istirahat siang. Ya, kalau yakin itu kairulah mana istirahat apa? Siang. Diwakidatin yang siji daerah. Wayak itu nalar istirahat malam. Di bahasa Arab ya lagi. Nah istirahat siang jadi kairulah apa? Kairulah. Nah istirahat malam jadi mabit apa? Mabit. Wayak itu nalar bodoh nginep sopo penduduk apa? Sabak di ukro yang dalam kampung sing liya. Jadi misalnya siang istirahat yang daerah ini, nak malam nih. Ilang pihak safariyin tumeka maring entae lungane penduduk Sabak wala tajinan ora butuh sapa penduduk Sabak fi safar ila amrizatin maring bawa sangu biaya wa mainan bagi maksudnya karena banyak perkampungan gak perlu bawa bekal air kok ning mana-mana ada napa air bayang air sedurunge disiksa sakniki kan dadi padang pasir harus diadep sing wong Sabak Wakul nalam nitahno ingsun, matur ingsun pangeran nitahno siru fiha. Siru mako sira kabeh fiha ing dalem daerah-daerah iku kabeh layali ing pira-pira bengi wa ya mangan pira-pira dina aminina kang ngrasa. Aminina alim rasa sentosa sira kabeh, ngrasa aman sira kabeh. Manane aman la ta khofuna tegese ora wedi sira kabeh fiha ing dalem bengi wala fiana area. Jadi karena ada perkampungan yang selalu berurutan, selalu bersambung menyambung sehingga enggak perlu ada rasa takut dan orangnya soleh semua, nggak kriminal semua, udaranya bagus. Tapi lucu nih, ketika masyarakat diberi fasilitas Allah seperti itu, malah ingin kampung itu adalah ingin bepergian yang keren. Itu caranya gue bekal yang banyak dan di sawang tonggo keren. Gak kurang ajar tapi ngomong so. Jadi nak lu orang gue bekal karena fasilitas di jalan, kesannya kan gak keren. Mereka ingin keren. Karena ini lu di daerah-daerah sing dia butuh bekal banyak kemudian di sawang tonggo sawangannya orang kaya raya jadi uang lah kan biasanya dengan teman-teman repot ngomong mobil mewah sama kayak keren ngomong gue mobil Alphard penting bukan gak ada sing belok kan ya akan keren gue nganti tuku mobil mewah itu karena yang melihat apa karena kamu karena yang melihat jajal misalnya duwe Alphard atau duwe Lamborghini terus neng gue kita karena sing belok gue bangga atau ketemu orang kayak aku, saya kira kagum dunia, gak khawatir tetap kenikmatan itu karena wow keren mobilnya malah nih uang delok nih, aku malah nyumbang kere, nyumbang uang sombong gitu orang kere, delok mobil Alphard nyumbang itu akhirnya saya duit kan kumur luhur, mereka jiwa no sing kere ya jajal misalnya uang cuaca kan gak ada efek ya kan lha wong nyaman yo ngono, wong nyaman niku nak lungane biasa-biasa wae ora diwono. Akhire seneng lunga sing berberkalan. Banyak ben diwono wong-wong iki termuli maqal robbana ba'id baina apa asfarina. Faqal mau padha ngucap sapa penduduk Yaman robbana pengiran kita ba'id. Kala aturi maringi jarak ada panjenengan fi qiraatin ba'id. Kira kita ba'id kanggo ali. Faqal robbana ba'id. Nah kira sebagian apa ba'id tambah apa? Alif nak kira kita apa? Baik. Apa orang kira kita dia di bagi baik.
Lo kakek mau kiro asap dengan hilali kiro ID. Akhirnya kamu mau coba bingung nggak? Saya itu. Kalau niku termasuk pecinta sapa sing oportunis. Sudah oportunis ini gue tahu. Nah ada kiroa yang lebih menopang apa makna. Itu otomatis itu kayak tertanam di hati. Tapi ini kan dirangkum. Tapi ini ditektir pengiran ngomong. Gak ada protes ya iya. Orang kalau jadi pengiran ngomong apa? Waktu kiroatin gak itu. Bena asfarina yang gamantarane biro-biro perjalanan yang sebilas sami maring sami. Nah, mereka berdoa begini, is'al tersi damel panjenengan hak yang kurang dohiro dirang damel mafawiza yang biro-biro daerah sing tandus yang padang Sahara. Tujuan ini yang kata walu supaya iso podo nyombongi sopo ngake alat fukoro mengatasi biro-biro fakir. Ya Allah, desa ini terlalu sempurna. Kalau kita pergi banyak kampung itu kita tidak perlu bekal, gak keren. Coba ini jadikan gurun apa? Sahara sehingga setiap yang pergi itu pasti bawa bekal banyak terus disamang tonggo keren nggak kurang ajar jadi kayak itu apa daerah Sam Tandus ngono gara-gara kurang ajar wong sabab amen kuwi sopo kurang ajar wong nopo sabab mergo nduk dadi padang pasir ben ape lu nggo bekal yo tanpa banyu mergo tanpa banyu berarti dene ora ketok keren tak ditani wong dhisik ku nak lunga iku ana unta sing ditumpaki, ana unta sing nggo banyu, ana unta sing nggo roti. Nek wong sugih rumah minimal nggo tolong unta. Dadi wong fakir delok manut kok. Paham? Sing fakir terus kelas 15 apa? Rumah terus turune omah. Paham? Iku jenenge liyat atau walu alal sukara. Biruku bil rawatine kelawan numpai boro-boro unta tunggang ngan wa hamdizati lan dawa bekal wal ma'ilan dawa banyak, fakat atau mongko nganggungi sopong akeh, nyombongi sopong akeh, anik mata ini. Jadi manusia itu ya, jadi kadang mesti paling gampang ke pangeran, itu senang senang. Contoh paling gampang ya tengger. Misal rumah nonton, gampang rasa tersinggung. Kena tersinggung berarti rapat orang soleh. Tapi yang tersinggung berarti gak bakat jadi orang soleh. Pulau itu dicandang, pulau kiai itu dicandang. Dia lanang ibu kakak mbak gitu. Tapi zaman saya ngontrak, zaman saya miskin kan itu biasa kayak kopi dewi. Iso-iso kami dulu kayak kopi dewi, ya asik. Ngopi, ngelamun, ngayal, sok ya kan. Tapi ketika kita wis jadi wong keren, wong sugih, kayak kopi juga kayak nongkrong, nak orang pas rasane. Dia wong liya kok kon pas kopi lek blok, bukan wong liya kok kon pas iki. Terus campur kowe ngamuk, wong ngamuk iku iso ngrasakno enake kopi. Nah itu kan mau gagah-gagahan kok mergo sing darani sugih iku nek kopi digawekno dulu lek zaman gawe dhewe wis nek lho kula boten sak kula nganti sakniki nggih kopi tak kok iso gitu. Bukan karena saya tidak mau nyuruh istri tidak, kowe sare repot supaya lewati siratal mustaqim. Mulai ujung-ujungnya gue gagah-gagah. Kalau di kawasan Jakarta, sakit nyaman di kulon orang ketemu tuh bandara nyaman orang. Gus kalau saya ingin suka, kok iso kiri yang boleh duit di Jakarta. Suka apa aku terapin di Jakarta. Karena udah duit kita kayak aku udah ngomong duit sekarang duit tapi sekarang udah ini juga aku izin. Ya orang mau ukuran di Jakarta kan, kurang suka. Pokoknya mau di sini. Kurang disantap, ukuran suka itu disantap. Karena dia disantap. Buat dia dapat kota pamer mau ayu buka no pintu. Bakal kakak apa? Biar arni gua udah. Ini kawalan pengiran dulu. Kawalan pengiran mata kaji nabi. Soalnya mana gue apa di bang? Astagfirullah, orang sah dulu. Nah kecuali kelihatan ini, gue kurang butuh satpam, soalnya butuh pekerjaan. Nah buka itu bisa terus butuh pekerjaan nggak pokok. Berarti gue ngekek pekerjaan, kalau gue izin untuk duit berarti. Tapi namanya gagal-gagal ngomong Fir'aun, orang ngomong Fir'aun. Nabi itu dicandalem jenis Anas. Itu Anas itu tahu misalnya kalau bukan. Nah salah kalau mau bukan. Kalau lagi cinta ini semua itu rata rata. Barang kebanan Nabi Anas itu tidak dolanan ini. Masyur gitu. Mau Nabi orang itu. Mulanya Anas ketika ditanya apa kenangan anda 10 tahun jadi candalan Nabi. Fawwallah makola li se'in taraktuhu lima tarakta wala li se'in fa'altuhu lima fa'alta. Masyur hadis. Kenangan saya jadi candalan Nabi 10 tahun. Nabi gak pernah menegur saya atas semua yang saya lakukan 5 fa'alta
Walalisein taruh 5 tahun. Nanti ada yang nggak kewajiban ditegur Nabi. Jadi aku dia atau ditakopi. Ninggal apa yang ditakopi ya saya. Ada sahabat yang bentak pembantu ini. Ya Maria pembantu budak dia. Pas Nabi dalam dolanan sahabat ini. Selain itu, Allahu akbaru minka alaihi, Allahu akbaru alaika minka alaihi. Lo apa sih? Allahu akbaru minka alaika, Allahu akbaru alaika minka alaihi. Allah luwih kuwasa nyiksa kowe timbang kowe nyiksa cah. Saiki kowe dadi, cah iku dadi buruh, sampeyan dipalek dadi buruh. Allah iso ngerubah. Kowe dadi setruk terus dadi buruh ngel-ngel ngomong wis. Sudah langsung cari dicelok kata turun di wajib terjadi kali kan umpama mengira merdeka anak budak itu mesti kayak ada pengiran saya jadi sisi penghormatan pada pembantu sampai sekarang ikhwanukum ja'alakum wa baina aydikum kancam situ dadi buruh ya kawulane Allah kabeh cuma ditetir dadi buruh tapi statusnya sama. Nah, semenjak itu mulai sahabat dulu semua itu berapa? Makanya kiai yang alim bercandangnya berapa? Kayak anak kayak biasa. Bahkan sebagian pondok-pondok sekolah mengundang kiai ini berapa? Demi sekolah keluarga juga biasa. Malah kiai dulu kan mau undang apa? Waktu di bawah kritik. Jadi dulu mau jadi happy. Dulu yang sering disentak bapak orang misalnya saya naik ke santri. Saya sekarang sering nyentak saya naik ke santri karena itu saya itu lama, mereka kadang buruh pun saya harus nyatir istiqomah, gue gaya, kan keren dong kalau kamu dia membuka pintu buat pelayan, saat panggung kadang lagi mana satu, mau mangan lagi terus, ini orang tamu, kocok masalah gue sungguh pelayan, lalu bisa lagi mana jadi saat gue lima musuh. Pun baru jatuh ngaji, inna pamakum endawahi atkokum. Kadang burung apa yang juga ngaji, karena nanti keyakinan kalau kelakuannya udah mau oleh dulu. Ngomongnya wah, inna pamakum endawahi atkokum. Coba kabar-kabar. Mari kalau menjenengan masuk jenengan jari di santri pulau, tak jamin pun jarang ngomong sampai saja. Kalau oleh bapak orang majid santri terkau, orang yang majid. Tuh bener aja tanggal cinta kosong, orang terkau ya. Atau kaya apa, atau kaya apa, catat kaya udah bersih, atau kalau itu lo yang nanti diprovokasi dia, khusus dengan dunia alam ini harus datang oleh apa jangan gini, ngerang apa yang macam itu tidak bodoh. Lalu sekarang pengeran udah kurang, celing masuk wah, cuma lo punya makom mbak aku tuh beda, jadi kesulitan dalam manusia itu sebagian diciptakan kita sendiri. Jadi waktu zaman melarat itu mau diri antus dulu gunung itu skor itu lah bisa makan berokokan skor. Barang juga ada lu mau ngajak membantu lu kalau sembilan rokok terus lu mau makan berbujumu membantu mau. Ini di situ dewean pemangsan yang gunung ya enak lah. Lo barang juga kok malah syarat untuk mendapatkan kenikmatan butuh sekian banyak perang. Saya ini untuk senang butuh banyak perangkat sama yang sedikit perangkat cerdas yang sedikit perangkat. Itu selalu semua ngaji waktu itu selalu. Kalau nomor minoritas, lo iman belum jarang urut fatwa, lo serasa minoritas. Cuma itu tertiru nganggur ini ngaji, alhamdulillah. Tapi pikiran lo minoritas. Tapi yang benar. Rasulullah Sayyidul Khalqi akramul khalqi biasa dalam dewa. Wa yaksifuna Allahu wa yarfa'u thawbahu wa yasiru fi khidmati ahli bi siratin sariyah. Nabi kadang fabat tapi sowan Nabi cek nyapu halaman. Kadang cek nonton sandale dijahit. Kebayang aja iki wong balik lakon. Kebayang aja. Sing biasa maulud mulai tiru sunah Nabi. Kebayang. Ayo kalau ini benar jatuh cewek makanya mesti haknya biasa wae iki cerita sing tobat yo monggo sing ora duwe wah maulid jelas wae apa wae sifuna ala wa yarfa'u taubahu wa yasiru fi khidmati ahli bi siratin Nabi itu pakaiane saya meskipun Nabi kadang di ngomong tapi kadang serasa
Kalau nggak bisa itu dom ini biasa kalau jadi biasa. Kadang yang ngomong dalam, kadang dia kadang dalam. Kalau nggak bisa ini modelan biasa. Di sini modelan ya. Cuma be anak keluar yang saling laut betulan. Mungkin zaman kita marah kalau juga asik kita saya bareng sudah. Ono pembantu. Siap yang tempat nanti saya kesana. Mau nih anak kau ngaji pak. Aduh, keliru sidik, wah, mau pangeran. Aku yakin malaikat yang seperti itu ya. Entah kau lari pangeran, enak. Entah juga nabi sampai koyo ngomong akhlak. Anas ngamuk, Anas sudah kawan. Padahal Anas itu terima canda. Kenangannya Anas sudah begini. Fawwah mako lali disein faal tu lima faal tak, lali disein taruh tu lima taruh. Yo tobat yo. Yo paling kaya tahu tobat, engkau maknanya tobat. Nah, tapi lumayan. Jo sama sekali nggak pernah dengar ngaji kayak saya. Bahaya ini kalau Islam kelakuan ini. Enggak boleh. Nabi gitu semua. Nabi Zakaria itu pamannya Sayyidah Maryam. Seorang paman. Nabi terkenal itu nak melayani Maryam dilayani. Ya, kayak corot Indonesia itu dilayani dia. Marco Maryam itikaf nang mihrab. Iku Nabi Zakaria nyambak jaro kene yo sing keteri jajan makan. Terus dia ora ono riwayat terus dalem. Bareng didokok-dokok masyhur akhirnya Zakaria ngerti keramate. Ponakane Sayyidah apa? Ulama dakhala alaihi Zakaria mihrab wajah inda rizqa qala ya Maryam anna laki hadha qalat lam pelajarannya adalah Zakaria yang pernah mengantarkan sendiri. Kalau nanti saya biasa, kalau betul sombong, saya biasa dan menomnya anak-anak kalau anak dan biasa. Bukan karena ingin tawaduk ya, boten. Panjang akhlaki orang mukmin orang yang tawaduk, boten orang kadang yang tawaduk. Dan akhlaki orang waras nanti pun. Orang waras ngomong, itu terus dia. Sama ada soalnya terus dia. Ya tersinggungnya karepmu ora ya karepmu semua iki ngaji sepanjang mulu akhlak para pilihan pangeran di sini. Sama waktu tadi saya ke Fatimah, putri Ani sopo, putri ini sopo. Panjenengan itu tangannya ngapa perkara nutup. Saya itu ono ning kapal. Untuk punya ini. Sampai ana cerita Bilal tau didongakno Nabi gara-gara subuh itu kira jam kira-kira setengah lima misalnya setengah lima yang itu subuh yang apa resiko biasanya setengah lima itu Bilal pasti sudah ada sehingga cerita Bilal itu terlambat Rasulullah sampai buka melakukan ya tarot dan tindakan ngalor Bilal datang sudah mepet tunggu samsi agak terlambat. Terus Bilal ditanya, dulu itu kalau orang nutu itu kan di luar rumah. Sama dengan mama kuno, aktivitas itu kan di luar rumah. Jadi buat tentang jero pawon tapi apa? Di luar apa? Rumah. Kalau celeng, kalau kan gak ada warisan dalam itu nutu gua apa ya di luar rumah. Gua nutu gua apa? Nunggu apa? Pagi. Singkat cerita itu dia Pak. Bilal itu dia Pak. Sayyidah Fatimah itu kebingungan gendong Hasan Husain. Angger ditinggal nutu nangis, angger digendong nutunya gak kelar-kelar. Singkat cerita terus Bilal datang menawarkan ya kemana dari Jawa ya Fatimah, apa saya yang gendong anak engkau, jenengan yang itu, apa saya yang itu jenengan yang gendong anak. Jadi saya Fatimah, aku sing gendong anakku, anak alam ini masalah kita udah. Nggak kita terus Bilal itu nutu, karena nutu tadi terus terlambat datang ke apa? Itu di riwayat itu Bilal pernah bantu itu karena satu kejadian tepat. Tapi hariannya Sayyidah Fatimah tetap nutup sendiri. Kanjeng Nabi itu rahimahullah bima rahimta Fatimah. Semoga Allah melasi gue berbagai melasi. Jadi dulu hidup itu ringan. Sidina Ali juga ngerti Nabi tidak bisa mangan. Buruk nong Yahudi. Jadi orang Yahudi itu membah manen kurma. Ketika ini menawarkan jasa untuk gaji mau terus dijarah Rasulullah. Jadi hidup itu heroik. Tapi setelah Fathu Mekah, setelah Futuhat ya tetap seperti itu. Hebatnya sahabat setelah Futuhat ya Nabi ketika sudah kaya Futuhat tahu darah
Sampai Sidina Ali bin Abdurrahman bin Auf lagi darah 30-an selera. Ketika ditanya ya Rasulullah, bukankah kita sudah diberikan semua? 200 alunna yaumal idin. Semua nikmat ini nanti ada hisab. Terus ini wajib hisab ya. Kita tahu. Tapi Nabi jatuh maulid hidup sunnah Rasul. Rasul bangun. Ya tapi ngomong-ngomong itu apa? Hidup dan ya itu wah itu terlalu lah. Pokoknya sunnah Rasul itu paling khas utawa itu jelas karena Rasul asana nasi khosmi bahwa akhlak Nabi yang paling disebut Quran wa innaka ala khuluqin adim. Sebelum niru yang lain tirulah tawadhu. Ya tawadhu paling gampang itu gak gampang nonton itu sudah bagus. Itu sudah bagus. Karena ngatur orang itu sudah karena orang pasti punya urusan sendiri. Mana sama rasa tersinggung aku orang nonton sampean. Orang kok orang butuh itu butuh. Tapi tangan sampean kan urusannya. Bukan isi kue raga uang kang urusi ngopi rokok. Balik itu dulu orang liwat ngarep kemana. Itu kan satu bukan sofa yang mau. Malah sering masalah tujuh nih untuk aduh. Mana kan gitu. Sangat tawa dulu yang mana. Sering masalah. Itu ketawa dulu. Babator wong komodo. Ngingkari sopo kaum sabaan nikmata ing nikmat. Wadala mulan padha ngani kaya sapa kaum sabaan bisa ngawak dhewe kaum sabaan itu fi'il. Bacaan nama kang gawe sapa ingsun ing kaum sabaan hadis ing grogro peristiwa sing dikenang jenenge hadis. Iman mari mung badhe langsung se kaum sabaan fidal kang ngomong apa. Wa mazatna lan nyuwak ingsun ing kaum sabaan kula mazake ing saben-saben suwe-suwean. Maksudnya saya hancurkan semua fasilitas itu. Kalau dulu orang Sabak mau ke Syam kan semuanya mudah, banyak kampung, banyak tanaman, banyak air, banyak apa. Tapi kemudian ini justru mereka merespon negatif karena gak ketok wow ada berkah. Dan akhirnya pengiran dituruti. Kampung-kampung yang dilewati jadi kampung konflik, yang daerah dulu banyak air menjadi tidak banyak air. Akhirnya hidupnya serba loro. Akhirnya wamasaknahum kullah membasak. Farahum bisa sebelum mengangkat filat dalam takoro pelat Afrika banget misal-misal. Inna fi dzalika satam itu tetap ing dalam Quran kabeh. Inna fi dzalika al-mazkur ila ayatan yang dadi pira-pira ayat ibarat tegese dadi pira-pira teladan nyebuli sabar dadi sabar-sabar wong sing sabar. Sabar ning maasi sangka ngeduwi maksiat. Selalu sabar menghindari maksiat. Syakuren terake syukure nyukuri alam amin atas itu. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi data kalimati. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi data kalimati. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi data kalimati.